Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, kembali pemirsa untuk segmen terakhir sore hari ini di Bernard TVRI Bengkulu edisi Senin 20 Februari 2023. Masih bersama saya Kara Fahmi dan juga narasumber kita ada Fernanda dan juga Gina selaku putra-putri kampus tahun 2022. Nah, kita kembali berbincang bersama mereka tentunya sebelum kita mengambil kesimpulan untuk sore hari ini ya. Nah, untuk Gina nih, Gin, seberapa penting sih untuk tes bakat di satu ajang pemilihan terutama putra-putri kampus? Penting nggak sih untuk pemilihan bakat itu sendiri menurut Gina? Penting banget Kak, buktinya dalam suatu duta itu ada selempang tersendiri. Jadi ada putri berbakat dan putra berbakat. Itu khusus untuk mereka, itu dinobatkannya, dicari bakatnya itu melalui malam bakat. Jadi malam bakat itu khusus untuk mencari putra dan putri berbakat. Jadi sebegitu pentingnya putra dan putri berbakat atau berbakat tersebut, title berbakat tersebut melekat pada diri mereka. Jadi kan setiap orang itu kan punya bakat, tapi tidak semua orang bisa menemukan bakatnya. Jadi orang-orang yang pada malam bakat ini dia berhasil menemukan bakatnya dan mengembangkan bakatnya, lalu menampilkan bakatnya dengan sebaik mungkin di malam tersebut. Luar biasa. Nah, kalau Fernanda gimana? Penting nggak sih kalau malam bakat atau adanya satu malam bakat di satu ajang pemilihan gitu? Tentunya penting sekali Kak, karena memang bakat itu menjadi salah satu hal yang unik dari diri kita. Itu menjadi pembeda diri kita dari orang lain. Seperti itu Kak. Kalau ditiadakan menurut kalian gimana? Ditiadakan sepertinya ajangnya kurang menarik dan tidak ada lagi, karena ajang ini merupakan salah satu wadah juga untuk kita bisa mengapresiasikan diri kita. Oke, baik. Nah, kalau Gina, kalau ditiadakan untuk malam bakat gitu atau tes bakat gitu, menurut Gina itu berjalan dengan lancar satu pemilihan atau seperti apa? Itu rasanya kalau makan nasi tanpa gulai kan. Wih, makan nasi tanpa gulai. Jadi enggak ada yang kurang kayak gitu. Karena bakat ini kan enggak semua orang punya dan bakat ini dikembangkannya bukan di bidang akademik. Jadi kan mahasiswa itu identiknya dengan atau universitas akademik. Jadi di luar itu mahasiswa punya loh bakat di luar akademik yang mereka temukan dan mereka kembangkan dan mereka apresiasi diri mereka dengan tampil di malam tersebut. Kalau malam tersebut dihapuskan, bagaimana mereka mengapresiasi bakat yang di luar akademik? Gitu. Oke, baik. Nah, ada pengalaman menarik nggak sih yang terjadi pada saat malam bakat atau pada saat tes kemarin tahun 2020 Gina? Kalau Gina sendiri itu pengalamannya malam bakat itu lebih mengerikan dibanding malam grand final. Kenapa? Karena Gina balik tadi Kak, nggak punya bakat yang ditampilkan di atas panggung kayak nyanyi, menari itu sebenarnya nggak bisa. Tapi untuk malam bakat ini menghargai. Tapi udah tahu kan sebelumnya? Iya, udah tahu kalau di satu pemilihan itu ada hal seperti itu, ada lomba seperti itu. Tapi masih takut untuk keluar dari zona nyaman tadi kan, untuk menemukan hal-hal baru tadi. Jadi H-7 baru mulai berani belajar hal baru, yaitu menari tabot tradisional. Jadi itu persiapannya benar-benar mepet dan ternyata bisa loh nari. Jadi kita cuma takut aja kan. Ada yang mendorong Gina nggak sih untuk ikut lomba, ikut putra-putri kampus ini sendiri? Ada yang ngedorong, ayo Gin kamu ikut gitu, atau dari diri sendiri? Dari teman-teman di bangku kuliah, lalu teman-teman dekat Gina juga mendorong untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, baik, kita ke Fernanda nih, pertanyaan yang sama nih ya. Kenapa yang bakat tadi gitu? Yang menarik dari pengalaman menarik mungkin menari Kak, karena kebetulan Fernanda itu paling susah untuk menari dan kita punya opening dance untuk di malam final. Ada opening dance-nya? Ada opening dance bersama-sama. Jadi kita melakukan latihan itu di prakarantina dan
Fernanda tuh benar-benar susah untuk menghafal. Jadi Fernanda struggling sendiri di rumah menghafal sendiri karena nggak mau jadi ibaratnya kita bisa bilang party pooper gitu kan. Jadi perusak kesenangan orang ketika nari di depan Fernanda sendiri nggak bisa. Jangan gitulah. Jadi Fernanda berjuang sendiri. Kalau teman-teman yang udah hafal, Fernanda harus mengikuti teman-teman yang lain. Oke, sekarang masih hafal nggak? Sekarang udah nggak hafal lagi. Takut dicobain ya kan? Oke, baik. Nah, untuk Fernanda sendiri nih, untuk ikut serta kemarin itu apakah keinginan sendiri atau didorong oleh orang tua, didorong oleh orang terdekat gitu? Kalau Fernanda lebih ke keinginan sendiri kan. Oh, keinginan sendiri. Kenapa keinginan sendiri? Karena memang merasa harus saja punya suatu kegiatan yang berkesan di tahun 2022. Oke, baik. Nah, untuk Gina sendiri ini setelah putra-putri kampus, apakah ada ajang lagi yang bakalan diraih ke depannya atau seperti apa? Jadi mengingat masa pendidikan Gina udah di akhir dan udah masuk ke jenjang lebih serius tuh ke koas. Jadi Gina lebih serius bukan yang gitu ya. Jenjang lebih serius di bidang pendidikannya gitu. Baik. Jadi Gina memutuskan ini putra-putri kampus menjadi duta pertama dan terakhir. Oh, duta pertama dan terakhir. Oke, kirain cita pertama dan terakhir tadi ya. Oke, baik. Fernanda, boleh. Kalau untuk ajang duta-dutaan kayaknya Fernanda cukup sampai di sini dan Kenapa tuh? Udah mau lebih fokus ke skripsi dan mungkin setelah ini lulus dan mencari pekerjaan atau mungkin kalau ada satu ajang yang akan Fernanda ikuti mungkin berkaitan dengan pertukaran pemuda. Oke, baik. Tapi diperbolehkan ya, walaupun kita sudah misalnya menyandang status putra-putri kampus atau duta wisata atau apa, itu kita ikut lagi ajang satu ajang itu diperbolehkan nggak sih? Diperbolehkan kalau sudah hiatus, sudah satu masa jabatan sudah selesai. Misalnya jabatan kita 2022, jadi kita tidak boleh menyandang duta yang lain selain putra-putri kampus. Oh gitu. Jadi kalau kita double gitu nggak boleh? Nggak boleh. Sampai ada pengganti putra-putri kampus yang baru. Oke, baik. Terakhir nih dari Gina dan juga Fernanda nih, ada hal yang kata-kata penginspirasi untuk misalnya di rumah mungkin silakan buat teman-teman yang lagi nonton. Gina dulu. Jadi kalau misalnya pendidikan itu adalah kunci sukses kita. Jadi kalau misalnya bagi perempuan nih khususnya, jangan takut untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya karena sekarang kan udah masa kebebasan untuk wanita, bagi wanita itu untuk mencari pendidikan yang setinggi-tingginya karena kitalah yang akan melahirkan peradaban, kitalah yang akan menciptakan anak-anak yang akan meneruskan bangsa nantinya. Jadi kita harus cerdas dulu baru kita bisa melahirkan anak-anak yang cerdas nantinya. Oke, baik. Silakan sedikit saja untuk Fernanda. Oke, kalau Fernanda punya satu quotes yang Fernanda senang banget dari Nelson Mandela yaitu education is the most powerful weapon to change the world. Jadi kalau kamu ingin mengubah dunia dimulai dari edukasi diri kamu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semoga ini menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih pemirsa. Akhirnya saya harus pamit untuk diri sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Teringat masa